Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Kamis 25 Agustus 2022, Inspirasi Sabda berbicara tentang berjaga-jaga sambil bekerja. Inspirasi Sabda hari ini diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam perikop Injil yang kita dengar hari ini mengajak para murid untuk berjaga-jaga. Sikap berjaga-jaga ini ditekankan karena tidak ada orang yang tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Kedatangan Tuhan tidak bisa diandaikan bahwa Ia tidak mungkin datang pada hari ini. Hari Tuhan bisa datang setiap saat. Apakah dengan berjaga-jaga orang harus berhenti dari pekerjaannya? Tidak. Orang harus tetap bekerja dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya setiap hari. Dalam perikop ini, Yesus memberi perumpamaan tentang hamba yang setia dan bijaksana serta hamba yang jahat. Kepergian sang tuan dalam kurun waktu yang tidak terbatas memunculkan dua sikap dalam diri hamba yang ditinggalkannya. Bila hamba itu setia, ia akan menghargai kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Waktu yang ada betul-betul dipakai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta menghasilkan karya yang menyenangkan hati tuannya. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang serius akan kedatangan Tuhan, tekun menjalani hidupnya, dan ia melatih dirinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Orang demikianlah yang kelak akan disambut Tuhan dengan ucapan, "Berbahagialah engkau, hai hamba yang setia." Sebaliknya, bila hamba itu jahat, ia akan bersikap lalai. Ia mengerjakan hal-hal yang jahat. Waktu yang ada disia-siakan olehnya, dan tugas yang dipercayakan kepadanya juga tidak dilaksanakannya dengan tanggung jawab. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa ketika tuannya kembali, hukuman bagi hamba yang jahat pasti akan dijatuhkan. Ia akan mengalami kesengsaraan dan penderitaan. Orang yang tidak berjaga-jaga, maka pencuri akan mudah masuk ke rumahnya.
Rumah yang dimaksud di sini bukanlah rumah secara bangunan fisik, melainkan hati manusia itu sendiri. Dan pencuri merupakan simbol dari godaan si jahat. Jika orang tidak senantiasa berjaga-jaga, maka godaan si jahat akan mudah masuk ke dalam hatinya dan mencuri kedamaiannya. Jadi, jika seseorang sedang berjaga dengan merenungkan sabda Tuhan melalui pengalaman hariannya, godaan tidak akan datang pada saat itu. Tetapi ketika seseorang berperilaku lalai, maka godaan akan datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan sambil berjaga-jaga dan bersiap siaga selaku kita bagian dari keluarga kita masing-masing? Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 1-9 mengungkapkan cara-cara untuk menanti kedatangan Tuhan. Pertama, menyadari bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Paulus menyadari bahwa karena kehendak Tuhan, dia menjadi rasul atau utusan. Nah, sekarang juga kita perlu menyadari bahwa kita masing-masing juga adalah utusan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Selaku utusan Tuhan, maka Tuhan menghendaki agar kita mewartakan kasih bagi setiap orang. Yang kedua, semangat mengabdi. Yang ketiga adalah kekudusan. Bagi Paulus, orang-orang Korintus diundang untuk menuju kepada kekudusan. Namun, bukan hanya orang-orang Korintus yang dipanggil kepada kekudusan. Kita semua juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Keluarga kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Apapun pekerjaan kita, apapun status kita dalam masyarakat, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Nah, untuk mencapai kekudusan dalam hidup, Santa Teresia Avilia memberikan teladan bagi kita melalui cara hidup yang disebutnya sebagai jalan kecil. Jalan kecil yang dimaksudkan adalah kerendahan hati. Kerendahan hati diibaratkan dengan dasar atau fondasi sebuah bangunan. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka semakin dalam pula fondasi yang mendasarinya. Tanpa fondasi yang dalam, maka bagaimanapun indah dan kokohnya sebuah bangunan, dalam waktu singkat pasti akan roboh juga. Demikian juga dalam keluarga kita. Bila tidak ada kerendahan hati yang mendasari sebuah keluarga, maka keluarga itu akan mudah goyah. Hal-hal kecil dan sepele dapat memicu sebuah pertengkaran yang besar bila tidak didasari dengan kerendahan hati. Selain kerendahan hati, juga ada jalan pasrah. Jalan pasrah membawa kita kepada penyerahan diri yang total. Pasrah berarti adanya keserasian kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Apapun yang datangnya dari Allah, baik penderitaan maupun hiburan, kita harus menerima tanpa mengeluhkannya. Dan cara yang keempat yang menurut Rasul Paulus dalam Korintus adalah rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Sebab dalam Dialah kita menjadi kaya dalam segala hal, baik dalam perkataan maupun dalam pengetahuan. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berusaha untuk selalu setia dan bijaksana melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga. Santa Faustina dalam salah satu catatan hariannya menuliskan sabda Tuhan baginya demikian: "Jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian.
lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan. Aku akan mewujudkan segala sesuatu yang masih kurang dalam dirimu. Jangan takut, aku tidak akan meninggalkan engkau sendirian. Lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan. Aku akan mewujudkan segala sesuatu yang masih kurang dalam dirimu. Engkau tahu apa yang dapat engkau lakukan sebatas kemampuanmu. Lakukanlah itu. Tuhan tidak pernah meragukan kita. Ketidakmampuan kita yang berkehendak baik bukan masalah baginya. Ia sendirilah yang akan melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan saat ini dengan tenang, setia dan bijaksana, dan Tuhan akan melengkapi apa yang kurang dalam diri kita, sehingga pada waktu Tuhan datang kita sudah siap siaga untuk menerimanya dengan bersukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.